yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, masih meneruskan untuk ma'ani kalimah di dalam surah At-Tariq ya. Kemarin sampai yauma tubla as-sarair. Terus fama lahu min quwwati wala nasir. Gitu kan? Ya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Di manusia, ikhwah, di yaumul qiyamah manusia pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak, ya kan? Manusia pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia ta'ala adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Dan manusia ketika dikembalikan oleh Allah ta'ala hidup kembali setelah kematiannya, itu di dalam suatu hari yang sangat bahaya bagi mereka yang bekalnya tidak cukup, bagi mereka yang di dunianya tidak baik di dalam memiliki hati, ya kan, dalam memiliki hati, dalam memiliki niat, apalagi perbuatan. Hati aja kalau nggak baik ketangkap semua, ketahuan semua. Karena apa? Yauma tubla as-sarair. Ya kan? Itu berarti menerangkan gentingnya nanti keadaan manusia ketika dihidupkan kembali, dan itu suatu yang pasti karena innahu ala raj'ihi laqadir. Terus manusia ketika dihidupkan lagi dalam keadaan seperti itu, apalagi pukulan tangan, apalagi tendangan kaki, as-sarair saja tubla, ya kan? Tubla, apalagi tendangan kaki, pukulan tangan. Nah, jangan mukul saya, makanya hati-hati kalau mukul saya itu. Apalagi mengalirkan darah seorang muslim. Tubla pasti, ya kan itu kan? Itu sangat nampak sekali kan gitu. Terus yang kedua, selain tubla as-sarair, juga dalam keadaan fama lahu min quwwah. Fama lahu min quwwah. Coba, udah diungkap semua keyakinannya yang keliru, semua ucapannya yang bikin panas dan menyakiti orang lain, membuat murkanya Allah, ya kan gitu. Dalam keadaan malahu min quwwah, tidak memiliki sesuatu pun kekuatan dari dalam dirinya, dan tidak ada penolong dari orang lain. Makanya min quwwatin wala nasir. Kuat dari dirinya, nasir dari orang lain, tidak ada sama sekali. Ya kan? Fama lahu min quwwah. Fama lahu min quwwah itu jumlah apa itu, Ahmad? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah itu? Fama lahu min quwwah. Ismiyah, masya Allah, mumtaz, barakallah. Jumlah ismiyah, ya kan? Ismiyah itu mubtada dan khobar. Itu mubtada dan khobar, ya kan? Mana itu mubtadanya, Mahfud? Fama lahu min quwwah. Mana mubtadanya, Mahfud? Susilo. Mana mubtadanya? Rohayadin. Fama lahu min quwwah itu jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? Ahmad.
Ya. Berarti antum betul kalau belajar, ya kan? Buktinya ketika belum diajarkan nggak bisa ini ya, padahal juga cuma mubtada khobar juga gitu. Saya yang menjawab ini, mana mubtadanya? Yuk, siapa yang ngacung? Ayo Pak Sugi, ngacung. Mubtadanya kuwah. Hah? Iya, mubtada'nya kuwah. Khobarnya lahu. Lahu kuwatun. Lahu kuwatun. Apa artinya lahu kuwatun? Dia memiliki suatu kekuatan. Ya kan? Malahu kuwatun. Dia tidak memiliki kekuatan. Malahu min kuwatin. Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Ya. Begitu jawabannya. Jadi apa mubtada'nya? Kuwah. Jadi itu kuwah adalah marfu'un maknan. Marfu'un maknan, secara makna dia marfu karena posisinya adalah atau wadhifahnya adalah mubtada. Ya. Min itu untuk mentakkidkan. Mentakkidkan. Min untuk takkid. Benar-benar manusia waktu itu selain 12 sarair juga apa? Tidak memiliki sedikit pun kekuatan dan enggak memiliki sedikit pun penolong. Bayangkan, pasti dihidupkan lagi. Bagaimana kita sekarang enggak percaya, enggak mau persiapan sebaik mungkin, enggak mau mengedepankan kehidupan, bekal kehidupan yaumul qiyamah. Itu gitu keadaan yang dia Ta'ala terangkan, ya kan itu kan. Udah yauma 12 sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, kalau sekarang kamu mungkin ke swalayan ngambili barangnya orang bawa keranjang penuh nggak takut ya? Ya toh? Kenapa nggak takut? Punya kekuatan nanti, kekuatan uang di kasir. Ya kan? Kenapa takut? Kan gitu kan? Nggak apa-apa, ambil aja sampai penuh keranjangnya gitu. Kenapa? Aku punya kekuatan, nanti yang penting waktu di kasir dihitung bayar nggak masalah, kan gitu, ya dong, nggak masalah, karena punya kekuatan kan gitu, atau punya penolong, ya kan gitu. Ini bapak ngajak aku ke sini, suruh ngambil semua, tak tanya bapak bawa enggak, tenang aja, nah, bapak punya penolong gitu. Ternyata apa? Itu temannya bapak yang punya toko ternyata suruh ke situ, suruh ngambil gitu. Punya penolong ternyata gitu loh kan gitu kan. Punya penolong. Kamu pernah kayak itu? Pernah kayak itu? Enggak pernah. Aku sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Aku juga heran. Jadi ke masjid gitu, ketemu orang di masjid toh, ditanyain kamu siapa gini gitu toh. Enggak ngerti apa, terus dia ambil pulpen, tulis kertas, nulis gitu. Ini bawa ke toko sana, nah gitu. Itu nanti tunjuk ke kasirnya, ini untuk bayar itu, ngambil ini gitu. Secari kertas itu dapat macam-macam gitu. Itu namanya nasir kan itu artinya. Sekarang saya berani gitu kan, saya berani. Kalau besok nggak berani, nggak bisa. Besok fama lahu min quwwa wala nasir gitu. Ya. Makanya kita harus banyak bekal nanti kan gitu kan, punya banyak bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, gitu. Itu ya wah, itu tentang bukti-bukti kehidupan setelah kematian ya kan, dan juga harus kita mengutamakan kehidupan akhirat. Jangan tertipu oleh kehidupan
dunia, merasa angkuh, merasa perkasa, merasa kuat, tidak percaya kepada yang maha kuasa, enggak memakai syariatnya, enggak memakai aturannya, bahkan menindas orang yang sesama hamba Allah. Naudzubillah, kan gitu. Tadi siapa gitu? Tadi siapa? Loh, saya ini orang hebat. Tanyai, dari apa kau diciptakan? Itu kan? Kan gitu, fal yangdur mimma khuliq, kan gitu. Ya, jangan pandang kamu sekarang siapa, tengok kamu dulu apa. Gitu kan? Kan gini artinya, fal yangdur insanu mimma khuliq. Gitu yang kita harus diingat ya kan, ini ilmunya gitu. Jadi orang jangan merasa sekarang hebat, tapi tengok kamu dulu apa. Itu perintah Allah melihat kan gitu kan. Hendaknya orang melihat fal yangdur insanu mimma khuliq. Nah gitu ya kan, gitu mimma khuliq. Nah, gitu. Ya ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Terus demikian keadaannya di sana, nah gitu. Nah oleh karenanya di dunia ini kita apa harus hidup itu pakai kuncinya. Pakai kuncinya. Apa kuncinya? Al-Qur'an. Ya kan? Pakai kuncinya. Apa kuncinya? Al-Qur'an. Pakai penerangnya. Apa penerangnya? Al-Qur'an. Ya kan? Pakai penerangnya. Apa penerangnya? Al-Qur'an. Itu yang mau kita bahas sekarang. Dilanjutnya ayat. Ya kan? Sehingga kita pakai kuncinya, pakai penerangnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka sekarang setelah memastikan kehidupan setelah kematian, sekarang memastikan kunci kehidupan supaya selamat. Itu apa? Kuncinya Al-Qur'an, pakai penerang Al-Qur'an, dan Allah memulai dengan apa dalam menerangkannya? Dalam menerangkan kuncinya adalah Al-Qur'an, penerangnya hanya Al-Qur'an. Allah menerangkannya pakai apa jamaah? Pakai sumpah supaya mantap. Pakai apa tadi? Mana sumpahnya? Wassama. Ya kan? Wassama. Nah itu pakai sumpah wassama. Nah itu. Wassama idatir raja. Itu kan? Wassama idatir raja. Pakai sumpah. Wassama apa artinya wassama? Dan demi langit. Datir raja. Apa artinya? Datil mator. Datil mator. Datil mator. Dan langit, dan demi langit yang mempunyai mator, yang mempunyai hujan. Summiyal mataru ar-raja, ya kan? Summiya al-mataru ar-raja, rajaan. Ini langit mempunyai raja, mempunyai hujan. Hujan dinamakan raja kenapa ya? Li'annahu yaji'u wa yatakarraru. Apa li'annahu? Hu dhamir kembali ke mana hu? Li'annahu kembali ke mana? Al-matar. Li'anal matar yarji'u. Li'anal matar yarji'u. Yarji'u. Apa yarji'u? Kembali. Datang berulang. Apa kembali itu? Apa kembali itu? Yaji'u yatakarrar. Ya enggak? Apa yarji'u? Mana yarji'u? Yaji'u yatakarrar. Datang berulang. Artinya kembali toh. Nah, kembali setiap apa? Yo setiap putaran tahun. Setiap putaran tahun, setiap tahun. Iya kan? Setiap tahun, setiap putaran putaran langit, putaran matahari.
Ya kan? Matahari berputar tiap tahun tuh. Iya. Tiap tahun. Ya kan Ahmad? Tidak memperhatikan kayaknya. Iya, bertiap tahun. Kenapa setahun ada 365 hari? Karena matahari itu kembali ke putarannya awal setiap 365 hari. Setahun 365 hari karena matahari yatakarror kembali ke putaran awal sejak selama 365 hari. Kan gitu. Iya toh? Itu Ahmad. Lah iya. Besok-besok ini matahari semakin ke arah mana Ahmad? Besok-besok. Ini kan hari apa? Lah ya besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari matahari semakin ke mana? Jalannya matahari. Putarannya ke mana putarannya? Ya tiap hari ke barat lah, tiap hari ke barat, timur, barat. Tapi putarannya itu loh geser ke arah mana? Ke kanan. Enggak punya kanan kiri lah, matahari bisa punya kanan kiri, enggak punya kanan kiri. Kemana? Ke selatan mataharinya, ke selatan terus, main ke selatan, ke selatan. Iya. Besok perhatikan bayangan di sebelah selatan rumahmu semakin berkurang terus. Semakin terang selatannya hilang bayangannya. Selatan rumahmu, selatan gedungmu itu tiap hari berkurang terus bayangannya dia semakin ke selatan. Perhatikan aja. Ini bukan goib. Itu memang yatakarror tiap tahun, ya kan? Itu yatakarror tiap tahun begitu, ya kan gitu. Iya kan? Nanti lama-lama sampai nanti bayangannya ganti di sebelah utara rumah besok. Di utara bangunan. Kalau sudah bulan Oktober pertengahan sudah mulai. Udah mulai sebelah utara. 2 bulan lagi udah mulai sudah di utara rumah kita besok bayangannya. Itu udah mulai musim hujan itu, sudah di utara di bayangan gitu udah mulai hujan. Biasanya dulu ya, itu yatakarror itu kan yatakarror namanya as-sama'in datir raja itu perhatikan begitu tuh tiap tahun. Dinamakan was-sama'i datir raja itu. Itu dinamakan was-sama itu karena itu dinamakan ayatnya was-sama idatir raja. Itu kita suruh memperhatikan itu berarti itu perhatikan. Kita disuruh memperhatikan oleh Dia SWT. Jadi itu langit mempunyai ar-raja mempunyai hujan. Kenapa hujan itu dinamakan ar-raja bukan was-sama idatil matar? Kok enggak was-sama idatir? Kenapa kok begitu? Agar orang ngerti bahwa matar itu sifatnya ar-raja. Gitu. Ya Allah menerangkan ke kita kalau wasama idatil mator nanti gitu kan nggak perhatian kita kapan datangnya hujan pokoknya yang penting langit punya hujan itu kalau wasama idatil mator kan gitu ketika wasama idatil roja ada tambahan makna ada balaghahnya matornya itu roja matornya adalah yarji'u ayyaji'u wa yatakarror ini hujan selalu datang dan berulang pada setiap tahunnya gitu sesuai darinya masing-masing sifatnya yaji'u wa yatakarror itu aku akan memberikan ilmu balaghahnya gitu kan itu balaghahnya gitu was-sama idatir raja nah gitu ya Ustaz Miko ya itu kamu perhatiin gitu ya, perhatiin. Sekarang posisi
Bulan di mana? Hah? Di sana apa di sini? Ya di sana lah. Kan tanggal 2. Tadi di sini kan udah ke situ sudah. Kan tanggal 2 kan. Karena kan tahun baru ini, tahun baru 1443. Nah, saya tadi melihat pulang dari maghrib, tuh bulannya udah masya Allah segitu. Oh iya tanggal 2 ya betul kayak gitu tadi melihat itu. Iya. Di sana lah bulannya. Di sana besok tanggal 15 hari lagi di sana, setengah bulan lagi di sana. Ya kan? Kalau di sini tanggal berapa? Tanggal 8 lah. Kan 1 sana, 15 sana, 8 di sini 8. Iya kan? Kan di situ. Tanggal 8 bulannya berapa persen bulannya? Tanggal 8. Yo enggak, setengah lebih lah, 60%-an, iya. Nah, kan gitu. Itu dibikin oleh saya untuk kita perhatikan loh gitu tuh, untuk kita perhatikan ya kan? Itu diperhatikan kita semua. Kita tuh tanpa lihat tanggal, lihat bulan tahu tanggal kita. Gitu, bikin gitu. Ya kan, Takil? Iya. Kalau bulan kelihatannya menjelang fajar tanggal berapa? Iya. Waktu segini belum kelihatan. Gua menjelang fajar itu kelihatan tanggal berapa berarti? Akhirnya betul, akhir ya 27 ya kan itu kan. Tanggal 27 gitu nanti kelihatannya menjelang fajar itu kelihatan dia kan gitu. Akhir. Nah, itu terakhir yang gitu. Itu kita perhatikan demikian. Kayak gini kita perhatikan wasama idati rojo, perhatikan apa rojo al-mator. Allah ini bilang mator aja dikasih rojo, bikin aku bingung. Bukan bikin bingung, itu bikin gamblang supaya tahu, perhatikan bahwa mator sifatnya rojo. Apa rojo? Ya ji'u wa yatakarror kulla sana. Gitu kan? Datang dan berulang setiap tahun. Ya. Makanya wasama idati rojo. Nah, gitu. Terus wal ardi datis sada. Wal ardi datis sada. Nah, kalau ini dan demi bumi. Apa bumi? Apa datis sada? Apa as-sada? Apa as-sada ikhwah? Apa? Pak Nur Khaidin as-sada apa? Hina? Bacanya apa? Tatasyaqqaqu bin nabat. Ya. Tatasyaqqaqu bin nabat. Apa artinya as-sada? Apa artinya as-sada ikhwah? Cari artinya as-sada apa yuk? Cari artinya as-sada apa? Masa tumbuhan, coba cari dulu. Golek penake wae tumbuhan. Membelah. Membelah. Apa asal itu? Membelah. Retak. Ya toh? Ya. Nah, itu baru betul. Nah, gitulah artinya gitu. Itu betul.
Iya tang, Bayu? Betul enggak bumi itu belah? Retak, betul enggak? Kapan? Kapan? Kapan bumi itu retak dan belah? Kapan? Katanya kamu tahu. Kamu lihat enggak? Oh, enggak perhatian kayak juga ini. Kalau ditanyakan berperhatian. Aduh, bingung. Iya, bumi itu retak kapan? Hina tatasaqaqu binabat. Ketika itu bumi dipecah oleh tumbuhan. Gitu. Bayangkan, bumi yang demikian kokoh, diinjak trailer rapopo, retak oleh tumbuhan. Hebat, ini Allah yang bikin itu. Ya kan? Allah yang bikin. Kukira apa retaknya start itu. Itu retak yang sesungguhnya, itu retak yang bagus, itu retak yang tidak berbekas. Karena yang meretakkan Allah yang Maha Rahmah dan Rahim, gitu. Ya kan? Itu. Kalau kita retaknya operasi tangan, operasi apa, walaupun dokter spesialis, ahlinya ahli ya paling nanti 3 hari sembuh. Paling gitu kan gitu. Ada bekasnya kan gitu. Itu udah ahli. Nah, gitu. Oke, ahli hancur. Ada belah tok kasih balik ke kalau nggak ahli kan gitu. Walaupun ya ahli itu ya ini bagus Pak, nanti 3 hari pulih gitu toh. 3 hari sambung. Ada bekasnya kan gitu. Kalau dia Ta'ala lebih semuanya itu gitu ya kan, nggak ada bekasnya dan hasilnya menghasilkan menumbuhkan tumbuh-tumbuh itu retak, namanya retak yang bagus kayak gitu. Sebagaimana retaknya bumi ketika kena air hujan, airnya meresap menumbuhkan bijian gitu lagi, itu bagus sekali begitu. Mana belahnya bumi? Ya yang faktanya kan air meresap, kan gitu. Kalau mana mungkin biji bisa tumbuh itu karena nggak ada bekasnya, itu memang bagusnya yang membelah kan itu. Sempurnanya dia Ta'ala membelah bumi, belah tanpa ada bekas, tapi hasilnya tidak sempurna, hasilnya menumbuhkan bijian jadi tumbuhan kan itu ya. Itu sak, kan itu kan tata sakok gitu kan, sakul art kan ini ya. Jangan sampai karena bagusnya belahan kita nggak perhatian loh ya. Itu belah yang bagus, itu belah yang sempurna kayak gitu, itu terbelahnya kayak yang membelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak berbekas kan itu. Ya, nggak berbekas sama sekali. Juga ini wal ardi datis sada, dan bumi yang bersama besarnya bumi ini ternyata datis sada, bumi ini mempunyai retakan-retakan belahan. Gak kukira bumi yang kuat tapi ternyata belah dan retak. Kapan? Hina tatasaqaqu bin nabat. Hina tatasaqaqu bin nabat. Ya kan gitu. Itu namanya mempelajari, gitu caranya memahami Al-Qur'an ya. Itu cara memahaminya demikian. Terus ya Pak, lanjut. Nah, dengan menerangkan semua itu, nah, itu hujan dan bumi yang tumbuh karena air hujan itu di luar jangkauan manusia. Tertaknya aja gumun kan gitu. Nah, oleh karenanya terimalah Al-Quran menyirami hati, menumbuhkan hati kita. Maka Allah katakan innahu laqaulun fasal. Apa innahu?
Apa innahu? Innal Qur'an. Innal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an. La qaulun, sungguh perkataan yang fasl. Apa fasl? Fasl adalah masdar bimakna isim fa'il. Apa fasl? Masdar bimakna isim fa'il. Idan mana fasl? Fasil. Iya kan? Fasil. Nah gitu. Innahu laqaulun fasl, ay qaulun fasil. Fasilun bainal haqqi wal batil. Betul-betul dia mampu memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Itu Al-Qur'an. Seperti air hujan, langit yang punya hujan yang yatakarar, mampu memisahkan mana kemarau, mana penghujan. Ya kan? Mampu memisahkan. Itu perhatikan itu semua kan itu kan ya. Perhatikan itu langit yang datis yang dati raja wal ardi sada, mampu memisahkan antara bumi yang kering dan bumi yang tumbuh. Perhatikan sepanjang masa. Seperti terus setiap tahun. Maka ketahuilah Al-Qur'an itu adalah qaulun fasl. Nah gitu, bisa memisahkan antara hak wal batil. Seperti langit dan bumi ada hujan mampu memisahkan kemarau dan penghujan. Ya kan itu. Itu jangan dianggap biasa itu. Itu luar biasa, wong kita nggak ngapa-ngapa udah terjadi terus setiap tahun, ya kan gitu. Luar biasa, rutin gitu kan. Itu agung sekali itu. Jangan malahan udah diberi musim hujan, hujannya turun, malahan ulur wae nganggo takir. Nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang siapa yang menurunkan hujan gitu loh. Yang kau tunggu selama ini kau butuh diberi hujan malah nyembah selain Allah atau menyembah Allah dengan selain syariatnya kan gitu. Itu syariat siapa memakai tata cara peribadahan seperti itu kan gitu. Apa yang kau sembah itu punya tangan kayak gini. Kalau Allah punya tangan kayak gini, mengatakan wa sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada innahu laqaulun fasal. Gitu kan? Demikian. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Jumlah apa itu wa ma huwa bil hazl? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Huwa. Mana khabarnya? Bil hazl. Sibuhul apa huwa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang dia adalah al-qaul fasl, dia apa ya? Dia adalah jiddun. Dia apa? Dia adalah sungguh-sungguh. Ma huwa bil hazl, dia bukan main-main. Dia bukan main-main, dia sungguh wa ma huwa bil hazl. Nah gitu. Makanya kalau mereka menyelisihi Al-Quran, innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu yakiduna kaida ay yamkuruna wa yahtaluna alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu membuat makar, membuat tipu daya, membuat tipu muslihat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal keterangannya gamblang dan jelas.
Maka jawabannya wa akidu jaida, aku membalas mereka, itu kan? Aku membalas mereka. Aku membalas tipu daya mereka. Apa itu balasannya? Apa bentuk balasan dari Allah Ta'ala kepada mereka yang bersama jelasnya Al-Quran justru mereka memperdaya Rasul yang membawanya? Apa itu budayanya dari Allah? Apa pembalasan dari Allah Ta'ala? Astadrijuhum, aku melulu mereka. Tahu melulu enggak melulu? Tahu ya? Aku melulu mereka. Melulu mereka, apa itu artinya? Allah tidak mengingatkan, enggak menyiksa mereka langsung ketika mereka bikin tipu daya, itu tidak langsung ditindak oleh Allah gitu. Dibiarkan. Jadi anakmu keluar rumah mau bahaya, dilingi bola-bali nekat wae terus gitu toh. Terus karepmu. Nah, itu bukannya diridhoi, tapi itu luluan gen merasakan nanti di suatu waktu nanti akibatnya kan gitu. Ya, namanya melulu namanya istadrij ya, istidraj gitu. Nah, istidraj astadrijuhum istadroja ya tadi itu istidrojan. Nah, kan gitu. Min haitsu la ya'lamuna. Dari sisi yang mereka enggak ngerti kalau itu dilulu abtola kaidahum, itu juga pasti Allah membatalkan tipu daya mereka. Oleh karenanya kita kaum muslimin disuruh apa? Famahilil kafirin, kasih mereka tempo, ya kan? La tastajil adzabahum, hei orang mukmin muslim, kamu jangan protes kepada Allah, ya Allah segera binasakan mereka, jangan begitu, enggak usah. Ya kan? Tapi kasih tempo mereka. Famahilil kafirin. Kasih mereka tempo tenggang waktu. Gitu. Amhilhum ruwaida. Kasih mereka waktu sebentar. Jangan kau minta segerakan siksa ya Allah, bunuh mereka, habiskan mereka. Enggak. Latas takjil. Jangan tergesa. Kayak kamu kurang percaya saja. Kalau kamu tergesa kayak kurang percaya, ya Allah segera buktikan aku biar percaya, kan begitu kayaknya demikian, ya kan? Udah jangan keburu begitu, kan ini percayalah toh. Mereka akan apa pasti akidu kaida. Allah membalas pasti budaya mereka. Kalaupun belum itu adalah istidraj. Pasti suatu waktu Allah mematahkan tipu daya mereka, kamu jangan tergesa-gesa meminta dibinasakannya mereka, tapi famahil kafirin amhilhum uraida. Udah kita sabar dulu, biarkan. Itu kuatkan imanmu, jangan enggak percaya, ini kayaknya enggak betul ini, kok enggak dihancurkan, jangan begitu ya. Jangan. Kasih tempo dulu. Ayo kamu kuatkan imanmu, gitu kan? Terus kamu kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan dakwahkan Al-Quran. Itu kan? Itu ya mungkin ya, dirampung untuk fawaid ya. Rawaidai qalilan itu, qalilan sebentar kok. Enggak lama. Ya dah, enggak lama sebentar. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.